channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Nabi Muhammad SAW mengajarkan berdoa dengan bahasa Arab. Bolehkah jika menggantinya dengan bahasa Indonesia? Imam ahli tafsir, Ibnu Katsir, dalam kitabnya menjelaskan, ayat tersebut berisi anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan Dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka, seperti yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir turut menukil hadits Imam Al-Hafiz Abu Ya'la alias Ahmad Ibnu Ali Ibnul Musanna Al-Mausuli dalam kitab Musnadnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits qudsi, ada 4 perkara, yang satu darinya untukku dan yang satu untukmu, dan yang satunya lagi antara aku dan kamu, sedangkan yang terakhir antara kamu dan hamba-hambaku. Adapun mengenai yang untukku ialah hendaknya engkau menyembahku, tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Adapun yang untukmu dariku ialah amal kebaikan apapun yang engkau lakukan, aku akan membalasnya untukmu. Dan adapun yang antara aku dan kamu ialah engkau berdoa dan aku yang memperkenankannya. Adapun yang antara engkau dan hamba-hambaku ialah relakanlah untuk mereka apa yang engkau relakan untuk dirimu sendiri. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya doa itu ibadah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Ghafir 60. Rasulullah SAW mengajarkan berdoa pada setiap kesempatan, termasuk setelah salat. Doa yang diajarkan Nabi menggunakan bahasa Arab. Lantas, bagaimana hukumnya jika berdoa menggunakan bahasa sesuai daerah tempat tinggal, seperti bahasa Indonesia? Hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Para ulama telah menjelaskan hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Imam Abu Wafa menjelaskan dalam buku Panduan Salat Rasulullah, berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam pandangan ulama Syafi'iyah terbagi ke dalam 2 hukum, yakni doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, dan yang bukan dari Al-Quran dan Hadits. Pertama, doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadits boleh dipanjatkan bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak boleh bagi orang yang mahir berbahasa Arab. Pendapat lain memperbolehkan bagi siapa saja, dan lainnya mengatakan tidak boleh bagi siapapun karena tidak darurat. Kedua, orang boleh berdoa dengan bahasa non-Arab jika doa yang dipanjatkan bukan berasal dari Al-Quran dan Hadits, asalkan doa tersebut adalah doa yang mubah dan tidak mengandung kata-kata permusuhan atau mengandung dosa dan tidak pula kata-kata yang memutus hubungan kerabat. Kebolehan memanjatkan doa dengan bahasa Indonesia turut dijelaskan M. Quraisy Shihab dalam buku Shihab dan Shihab. Selain itu, Abu Aunilo Al-Bajuri dalam buku Pintar Agama Islam menerangkan, jika tidak bisa menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, sebab Allah Maha mengetahui terhadap semua bahasa hamba-hambanya. Namun, jika doa yang dimaksud dalam hal ini adalah doa-doa yang berada dalam salat, maka tidak boleh jika menggantinya dengan bahasa Indonesia. Ini merupakan pendapat Imam An-Nawawi dan para ulama lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab sebagaimana dinukil Ustaz Abdul Somad dalam buku 77 Tanya Jawab seputar salat. Tidak boleh membuat-buat doa yang tidak masyhur, bukan dari Al-Quran dan Sunnah kemudian diucapkan dalam bahasa asing, bukan Arab. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Salat menjadi batal disebabkan perbuatan tersebut. Demikianlah Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Imam Ahmad juga meriwayatkan dari An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya doa itu ibadah. Kemudian Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam membaca firman-Nya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Ghafir 60. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa pada setiap kesempatan, termasuk setelah salat. Doa yang diajarkan Nabi menggunakan bahasa Arab. Lantas, bagaimana hukumnya jika berdoa menggunakan bahasa sesuai daerah tempat tinggal, seperti bahasa Indonesia? Hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Para ulama telah menjelaskan hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Imam Abu Wafa menjelaskan dalam buku Panduan Salat Rasulullah, berdoa menggunakan bahasa Indonesia dalam pandangan ulama Syafi'iyah terbagi ke dalam dua hukum, yakni doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadits, dan yang bukan dari Al-Quran dan Hadits. Pertama, doa yang berasal dari Al-Quran dan Hadits boleh dipanjatkan bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak boleh bagi orang yang mahir berbahasa Arab. Pendapat lain memperbolehkan bagi siapa saja, dan lainnya mengatakan tidak boleh bagi siapapun karena tidak darurat. Kedua, orang boleh berdoa dengan bahasa non-Arab jika doa yang dipanjatkan bukan berasal dari Al-Quran dan Hadits, asalkan doa tersebut adalah doa yang mubah dan tidak mengandung kata-kata permusuhan atau mengandung dosa dan tidak pula kata-kata yang memutus hubungan kerabat. Kebolehan memanjatkan doa dengan bahasa Indonesia turut dijelaskan M. Quraisy Shihab dalam buku Shihab dan Shihab. Selain itu, Abu Aunilo Al-Bajuri dalam buku Pintar Agama Islam menerangkan, jika tidak bisa menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, sebab Allah Maha Mengetahui terhadap semua bahasa hamba-hambanya. Namun, jika doa yang dimaksud dalam hal ini adalah doa-doa yang berada dalam salat, maka tidak boleh jika menggantinya dengan bahasa Indonesia. Ini merupakan pendapat Imam An-Nawawi dan para ulama lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab sebagaimana dinukil Ustaz Abdul Somad dalam buku 77 tanya jawab seputar salat. Tidak boleh membuat-buat doa yang tidak masyhur, bukan dari Al-Quran dan Sunnah kemudian diucapkan dalam bahasa asing, bukan Arab. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Salat menjadi batal disebabkan perbuatan tersebut. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang hukum berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.